Bos One chapter 1093, Kizaru kuat banget cuy. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku ingin minta maaf lagi guys. Bang, kayaknya lu kebanyakan maaf dah. Jadi gini, akan ada perubahan format dalam pembuatan video review chapter lagi. Alasannya adalah karena format baruku yang kemarin-kemarin itu kena strike dari YouTube. Bagi yang belum tahu, jadi YouTube itu cukup ketat banget masalah hak cipta. Yang mana aku sebenarnya sudah siap banget dengan menggunakan format yang kemarin. Aku akan mendapatkan klaim hak cipta dari One Piece, dari Shueisha, atau dari YouTube-nya sendiri. Ada dua pelanggaran di YouTube. Gampangnya ya ini aku sederhanakan aja. Pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu kita diklaim kontennya, tapi kita masih bisa apa istilahnya mengupload video tersebut dan secara traffic tidak ada gangguan. Klaim hak cipta ini nggak terlalu berpengaruh banget buat konten kreator. Tapi yang kedua, ini yang berbahaya, namanya adalah strike. Strike itu dimana pihak yang mempunyai konten tersebut ngeklaim ke konten kita, tapi nggak sekedar cuman klaim, lu pakai konten gua nih, tetapi pihak YouTube-nya bisa men-take down channel tersebut jika konten kreatornya terkena 3 kali strike. Nah, minggu kemarin aku mendapatkan strike dari kontenku dengan format yang baru, yang mana aku langsung nunjukin halaman per halaman, panel per panel malah. Nggak cuman strike guys, aku langsung kena 2 kali strike. Anjir, 1 kali strike lagi channelku bisa hilang. Jadi aku akan merubah review lagi dan mohon maaf aku akan mengurangi seminim mungkin ilustrasi yang akan aku gunakan. Jadi model videoku pembahasan kali ini atau seterusnya mungkin lebih kayak podcast ya. Jadi lebih ke audionya. Kalian bisa menikmati videoku melalui audionya. Oke, itu agak aneh tapi ya bagaimana guys, daripada channelku hilang kan. Karena ya gimana ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak seminggu lebih dikit aku sudah mencapai 100.000 subscriber. Thanks banget buat kalian semua yang sudah membantuku sampai pada titik ini keren banget. Thank you semuanya yang sudah mendukung konten-kontenku. Ya tapi kan gak lucu ya, udah dapat 100.000 subscriber, bahkan silver play buttonnya belum sampai rumah, aku kena strike dan channelku di take down. Waduh itu rusuh banget tuh. Jadi mohon maaf, mohon pengertiannya, dan gak usah lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita mulai, aku harap kalian sudah membaca chapternya terlebih dahulu, jadi kalian bisa bayangin ketika aku membahas chapter ini. Langsung aja kali ya. Cover dari chapter ini merupakan salah satu permintaan dari seorang pembaca dengan judul Tarsier Bersaudara Mencuri Kacamata Koby dan Helmeppo dari PN Kuromame. Aku baru tahu kalau hewan ini namanya Tarsier loh. Judul dari chapter ini adalah Luffy versus Kizaru, yang mana pada panel awal ini kita langsung diperlihatkan Luffy yang dalam mode Gear 5 raksasanya masih memegang Kizaru, yang mana ini dilihat oleh para teman-temannya di dalam ruang kontrol. Kizaru di sini berkata, "Aku sedikit kebingungan di sini. Woi," dan ternyata Luffy itu langsung memutar-mutarkan tangannya yang sedang memegang Kizaru. Kizaru malah berkata, "Jangan terlalu kasar padaku, kumohon." Dan tiba-tiba Luffy itu langsung melempar Kizaru dengan sangat jauh. Dan Luffy terus tertawa. Hahaha, dia terbang tinggi sekali. Dan teman-temannya yang ada di dalam ruang kontrol berkata, "Ini kesempatan kita harus kabur. Ayo kita pergi," selama Luffy menyibukkan Kizaru. Sebelum mereka pergi, Chopper bertanya kepada Atlas, "Kau mau kemana Atlas?" Atlas lalu menjawab, "Aku akan pergi ke bawah sana untuk mencuri otoritas perintah terhadap pasifista. Jika aku tidak bisa mendapatkan komando mereka, maka mereka akan menembaki kita dengan lasernya saat perisai dimatikan." Edison lalu menjawab, "Itu ide yang bagus. Di dalam pulau ini tidak ada otoritas tertinggi daripada Vegapunk. Orang yang bisa mengendalikan para pasifista, dialah yang akan menang." Tapi tiba-tiba Vegapunk atau Stella ini langsung panik. "Tunggu Atlas, aku ikut juga." Usopp langsung marah, "Jika kau turun ke bawah, kau bisa saja mati." Tapi di sini Vegapunk itu masih ngotot. "Tapi Franky Kun, Bonnie masih ada di bawah sana." Franky yang sedang mendengar pembicaraan ini di bawah langsung nyaut, "Apa? Dia masih hidup? Untunglah dia ditendang Kizaru dan menghantam perisainya tadi." Vegapunk marah, "Bagaimana bisa kau membiarkan seorang gadis ditendang seperti itu?" Franky di sini malah merasa bersalah. "Maafkan aku akan pergi menyelamatkannya sekarang, tapi perisainya masih tertutup." Mendengar pembicaraan ini di bangunan lantai 2, Sanji itu langsung nyaut telepon nih. "Halo, Sanji di sini. Jika kau mau menyelamatkan Bonnie-chan, maka aku akan menemanimu." Ternyata Sanji ini sedang bersama Jinbe, dan Jinbe berkata, "Vegapunk, aku sudah membawakan semua barang-barang bawaanmu. Aku akan menuju jalan keluar. Semuanya, ayo kita bertemu di sana." Lalu kita dibawa ke bawah nih, ke Fabrio Face, dimana ini para angkatan laut lagi pada sibuk banget nih. Angkatan laut ini ada yang berkata, "Jangan mendekati bagian tengah kota.
bajak laut jewelry Bonnie ada di sana. Ternyata Bonnie di sini sudah mulai beraksi dengan merubah umur para angkatan laut yang menghadangnya. Ada yang jadi anak kecil, ada yang jadi bayi, ada yang jadi kakek-kakek. Dan panggilan angkatan laut ini lagi rame banget. Dia bersembunyi di satu tempat, jadi berhati-hatilah. Umur kalian sudah dimanipulasi. Beraninya dia pergi kemana dia? Ternyata tidak jauh dari situ Bonnie sedang bersembunyi. Dan dia dalam keadaan yang cukup terluka parah. Terus angkatan laut itu dari kejauhan mulai berkata, jika melihatnya langsung saja tembak. Aku tadi melihat Setomaru, dia hangus terbakar. Buset, ini Setomaru gosong guys. Bonnie di sini melihat ke arah Setomaru dan berkata Setomaru sambil tatapannya agak kesel dan sedih gitu. Karena ternyata kita flashback dikit nih. Ketika Bonnie setelah ditendang Kizaru dan melewati penghalang dari Labu Stratum dan melewati penghalang dari Labu Face, dia tuh jatuh ke bawah dan ditangkap oleh Setomaru. Anjir. Ini sumpah guys. Apa ya? Setomaru tuh di sini peran dalam arc ini udah banyak banget. Bonnie yang ditangkap oleh Setomaru cuma berkata Setomaru. Sedangkan Setomaru yang menangkap Bonnie itu dalam keadaan kosong cuma berkata, Bonnie, cepat pergi dari sini. Para angkatan laut akan segera datang. Dan itulah kenapa Bonnie bisa segera lolos. Bonnie lalu berkata, aku harus apa? Apa aku terus sembunyi saja sampai semuanya berakhir? Terus kita dibawa lagi ke Labu Face, di mana Luffy yang tertawa melihat Zoro bertarung melawan Rob Lucci. Hahaha, hah? Zoro, kau juga mau bertarung? Tapi Zoro di sini cuma berkata, kau itu tetap fokus saja pada Kizaru. Dan di sini kita melihat pertarungan antara Rob Lucci melawan Zoro yang bener-bener ini. Aku yakin kalau di anime bakal sengit banget, bakal seru banget. Karena ternyata Rob Lucci aja di sini cukup kewalahan untuk menghadapi serangan Zoro, dan Zoro pun juga kewalahan menghadapi serangannya Rob Lucci. Aku nggak tahu seberapa kewalahannya ya, cuman kayaknya Zoro di sini cukup ngotot nih. Tapi Zoro di sini mengatakan hal yang keren banget yang menunjukkan posisinya dia sebagai wakil kapten. Mohon maaf nih fansnya Sanji ya. Guys, aku lupa kalau Zoro itu 2 kali lawan Seraphim. Dengan kekuatan seperti ini, aku tak bisa membiarkanmu melawan kaptenku. Rob Lucci menjawab dengan remeh. Haha, mungkin kau benar. Tapi aku rasa masih cukup bagus untuk membunuh orang nomor 2 dari kelompok Yonko. Dan kalau kita melihat detailnya ya, ini pedangnya Zoro itu sudah mulai mengeluarkan aura kalau dari cover chapter berapa gitu kan aura pedangnya itu berwarna hijau gitu. Jadi aku rasa ini Zoro benar-benar udah upgrade banget kekuatannya. Terus kita dibawa melihat lagi nih si Kizaru ini kemana setelah dilempar oleh Luffy. Ternyata si Kizaru itu dilempar jauh banget sampai ke laut. Dan ini aku suka banget bagian ini, epic banget. Kizaru melihat laut ada di bawahnya cuman bilang, aku akan jatuh ke laut. Dan ketika dia hampir sampai di permukaan laut, dia ngapain? Nggak nyebur guys, belokin arah terbangnya. Anjir, gokil. Ini Pak Tua 1 harus aku akui, level Admiral itu emang keren banget. Dia membelokkan arah terbangnya sampai ke atas lagi dan mengeluarkan Yasa Kanino Magatama, yang mana ini merubah tubuhnya menjadi laser kecil-kecil ya, yang menuju ke Egghead, yang membuat tubuhnya juga tercerai-berai menjadi cahaya. Semua cahaya itu langsung menuju ke Egghead kembali dan menuju ke arahnya Luffy. Luffy yang melihat hal ini kaget karena banyak banget bola-bola cahaya yang menuju ke arahnya. Dia lebih kaget lagi karena bola-bola cahaya ini tiba-tiba berubah menjadi Kizaru semua. Luffy sambil matanya copot, apa? Dan Kizaru pun langsung mengeluarkan Amano Murakumo, yaitu kalau terjemahannya adalah pedang awan surgawi dari tangannya sendiri. Dan dengan sangat cepat dia menebas Luffy, yang mana ini bisa melukai pipinya Luffy. Tapi Luffy berhasil menghindari sedikit dan langsung mengeluarkan Gomu Gomu no Down Whip, yaitu serangan tendangan yang mengenai banyak Kizaru ini. Tetapi serangannya ini hanya menembus Kizaru, ya bisa dibilang ini kayak kaki bunsinya Kizaru gitu ya. Melihat serangannya tidak efektif, Luffy itu langsung lari. Ini seperti hulu-hulu itu. Aduh, yang mana aslinya? Jadi di sini Luffy berkata hulu-hulu itu maksud ketika dia berada di Thriller Bark mengingat kekuatannya si siapa itu yang hantu? Perona gitu kan ya, kan yang membuat hantunya bisa tembus pandang dan nggak bisa ditembus serangan apapun gitu. Terus dia itu dikejar oleh kaki bunsinya Kizaru yang banyak banget ini. Tetapi ternyata ini sudah direncanakan oleh Luffy. Kau terpancing dan dia langsung melakukan Gomu Gomu no Down Stem, yaitu serangan Gomu Gomu no Stem. Tapi serangan ini langsung menyerang Kizaru dengan satu arah dan membuat semua kaki bunsin ini menghilang. Duh, Luffy di sini seneng banget. Apa aku dapat yang asli nih? Tapi tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras di bagian dalam ruang kontrol. Luffy kaget. Apa? Karena ternyata Kizaru itu yang asli sudah masuk ke dalam ruang kontrol dan membuat kekacauan di sini. Dia bahkan sampai mencekik Usopp. Luffy yang terkejut sambil matanya keluar lagi berkata, "Ya, ternyata yang terpancing malah aku." Goblok banget deh. Kizaru di sini melihat adanya keanehan. Ini aneh. Kemana perginya Vegapunk?
Luffy juga kaget, ternyata Vegapunk tidak ada di dalam ruang kontrol. Ternyata Vegapunk dan Atlas menaiki Vega Tank 8 ini, kendaraan yang wujudnya agak lucu banget ya. Ternyata mereka itu sudah keluar dari ruang kontrol untuk menyelamatkan Bonnie. Sanji tiba-tiba datang dan melompat ke arah Vega Tank ini. Tunggu, biarkan aku naik juga, Vegapunk. Dia terkejut melihat Vegapunk. Apa yang terjadi? Ekspresimu tiba-tiba serius banget. Di sini ternyata Vegapunk itu sudah marah banget. Dia lalu berkata, jangan berani kau macam-macam lagi, angkatan laut. Aku akan segera menyelamatkanmu, Bonnie. Tak akan kubiarkan seorang gadis mati di hadapanku. Luffy melihat Vegapunk pergi benar-benar terkejut. Kakek Apel, jangan keluar, kau nanti bisa mati. Melihat hal ini, Kizaru langsung mengarahkan tangannya yang mengeluarkan sirahnya ini dan berkata, mau kemana kau, Vegapunk? Dan cing, keluar laser dari ujung tangannya. Melihat hal ini, Luffy langsung melindungi Vegapunk. Dengan cara apa? Memakan cahaya itu. Buset, cahaya laser dimakan, guys. Ini udah kekuatan imajinasinya Luffy udah mulai gila banget nih. Dia cuma sampai di situ, serangan laser dari Kizaru ini masuk ke dalam tubuh Luffy dan membuat tubuh Luffy itu bercahaya dengan sangat terang. Luffy di sini malah kesakitan. Panas. Tapi berkat hal ini, Vegapunk bisa kabur dari serangannya Kizaru. Tapi tiba-tiba Franky itu juga sama kayak Sanji, langsung numpang di tanknya Vegapunk. Dia lalu berkata, aku juga ikut. Franky langsung berkata lagi, Lilith, pakai jendela Franky untuk membawa kapal pergi. Oke, kata Lilith. Dan ini membuat keadaan di Egghead semakin kacau lagi. Ternyata di angkatan laut ini sedang terjadi panggilan yang melaporkan bahwa Vegapunk itu ternyata terlihat sudah turun dari Lago Face menuju ke bawah. Di sini Edison langsung sigap karena Vegapunk ingin turun kan. Kubah frontier telah dimatikan sebagian, mengunci sekali lagi sekarang. Jadi setelah Vegapunk turun, perisainya itu dibuka terus ditutup lagi setelah Vegapunk lolos. Dan setelah mereka sampai di bawah, Atlas ini langsung berteriak dengan sangat keras. Perhatian untuk semua pasifista, ini perubahan perintah dari Vegapunk. Musnahkan semua angkatan laut dari pulau ini. Dan perintah ini didengar oleh pasifista sekaligus didengar oleh Sensei Garcia Saturn. Dan chapter ini selesai. Tapi sayangnya minggu depan libur. Ini chapter mulai panas lagi nih. Jadi ayo kita bahas sedikit ya, meskipun sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas di sini. Jadi menurutku ya, pertarungan antara Luffy versus Kizaru ini adalah pertarungan yang menurutku epic banget, sangat epic, bagus malahan. Meskipun terkesan Kizaru itu kayak nggak merasa tekanan apa-apa gitu melawan Luffy. Tetapi melihat pertarungan yang cukup sengit ini, apalagi Luffy dengan mode gear lemahnya yang cukup kewalahan melawan Kizaru meskipun dia nggak terluka, ini menunjukkan bahwa Luffy itu masih punya ruang untuk berkembang lebih tinggi lagi, yang mana aku suka banget. Meskipun aku sebenarnya nggak tahu apakah Luffy itu kuatnya sudah di titik mana gitu loh. Dan kalau misalnya Luffy di sini, Admiral tuh ada di titik mana aku nggak tahu. Cuman sekali lagi Oda Sensei bagus banget dalam menyajikan pertarungan antara Luffy melawan Kizaru di sini. Apalagi kita di sini melihat bahwa Kizaru itu memang berpegang teguh pada misi ya, bahkan dia rela mengelabui Luffy demi mengalahkan Vegapunk. Terus lagi kita melihat bahwa ternyata Vegapunk itu apa ya istilahnya ya, seperti tidak ingin kehilangan Bonnie, yang mungkin kalau aku rasa karena dia mengenal Bonnie dari kecil, mengenal Kuma, dia itu menganggap Bonnie itu sudah seperti anaknya sendiri. Makanya di sini dia tidak ingin meninggalkan Bonnie tertinggal di Egghead sendirian, dan dia apa istilahnya, berani mengorbankan nyawanya untuk turun ke bawah untuk menyelamatkan Bonnie. Dan aku rasa ini benar-benar momen yang bagus banget, dan aku harap Bonnie bisa terselamatkan dan kabur bareng bersama Vegapunk dan gak ada yang mati di sini. Tapi jujur aja di adegan Bonnie ini ya, yang menurutku MVP dari chapter ini itu justru malah Sentomaru. Guys, bayangin Sentomaru itu sudah apa istilahnya di Egghead ini ya, terutama di Egghead ini dia momennya banyak banget yang bagus-bagus, dimana dia rela mengkhianati angkatan laut demi bisa menyelamatkan Vegapunk yang sudah menyelamatkannya, yang mana itu flashbacknya bagus banget. Berani bertarung melawan Kizaru, dan bahkan setelah kalah oleh Kizaru pun di sini dia masih berusaha untuk menyelamatkan Bonnie meskipun dalam keadaan udah babak belur banget lah. Salut Sentomaru. Jadi ngefan aku sama Sentomaru, yakin. Terus yang ingin aku bahas lagi adalah pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucci, yang mana bagiku ini adalah pertarungan yang aku masih bingung ya, sebenarnya Zoro ini nahan diri apa enggak nih, aku masih bingung. Kalau misalnya dia tidak nahan diri, apakah itu berarti dia setara dengan Rob Lucci? Atau mungkin gimana nih, aku nggak tahu. Rob Lucci kan dalam keadaan yang cukup terluka lah ya, setelah bertarung melawan Gear 5-nya Luffy. Dan Zoro itu dalam keadaan yang cukup prima banget. Tapi dilihat di sini, Zoro pun juga dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Banyak luka-lukanya, banyak ngos-ngosannya, dan dia benar-benar merasa, wah ini Rob Lucci kuat nih.
Cuma dia merasa dengan level Rock Lushy sekarang dia tidak pantas untuk bertarung melawan Luffy, yaitu kaptennya Zoro. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Zoro adalah kru atau pria nomor 2 yang pantas banget di kru topi jerami. Mohon maaf nih, bagiku Zoro memang kaptennya. Wakil kaptennya, dan kayaknya memang sudah dikonfirmasi bahwa Zoro adalah tangan kedua, lebih tepatnya tangan kedua dari kapten bajak laut topi jerami. Mohon maaf nih fans Sanji ya, mohon maaf. Terus mari kita berkhayal teori sedikit ya. Apakah setelah Atlas memberikan perintah kepada pasifista, pasifistanya akan nurut ke Vegapunk? Karena memang benar di Pulau Egghead yang memiliki otoritas perintah pasifista paling tinggi itu adalah Vegapunk. Tetapi kita review urutannya. Pertama adalah pemegang chip otoritas yang mana kemarin dipegang oleh para Shikizero. Terus di atasnya ada Sentomaru yang mana dia sudah kalah. Yang mana setelah Sentomaru kalah, pingsan, otoritasnya akan diambil oleh Shikizero, Rock Lushy kalau tidak salah waktu itu. Nah, sekarang kan sebenarnya masih dalam proses perintahnya para Shikizero. Nah, di sini Atlas berniat untuk mengambil otoritas itu kembali, yang mana posisi pemegang otoritas itu ada di bawah, di atasnya itu Sentomaru, di atasnya lagi adalah Vegapunk, yaitu Stella dan para satelitnya. Tetapi di panel chapter terakhir ini ada gambarnya Sensei Garcia Satan, yaitu Gorosei, yang mana dalam hierarki pemegang perintah ini Gorosei itu berada di atasnya Vegapunk. Buset deh. Bagaimana jika ternyata otoritas yang tadinya dipegang oleh Shikizero itu ternyata sudah diambil alih oleh Vegapunk? Itu berarti perintah dari Atlas nggak berfungsi lagi untuk memerintahkan para pasifista. Atau skenario kedua, otoritas pasifista berhasil diambil alih oleh Vegapunk atau Atlas. Tetapi karena ada Sensei Garcia Satan, entah menggunakan pengeras suara atau Garcia Satannya itu datang ke Egghead sendiri, dia langsung memberikan otoritas tertingginya untuk pasifista, dan pasifista akhirnya menyerang balik Vegapunk dan kawan-kawan. Anjir, ini muter-muter terus nih. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1093 dariku yang formatnya berubah lagi. Mohon maaf guys, mohon maaf. Ini demi kelangsungan channel saya. Jadi anggap saja ini adalah podcast. Dan misalnya teman-teman gak suka dengan format seperti ini, yang mana aku sangat minim memberikan ilustrasi, saya mohon maaf dengan sangat, dan saya mohon pengertiannya sangat ya. Semoga kalian tetap melihat channelku, menonton konten-kontenku meskipun kontennya berubah-ubah formatnya ya, kayak gak konsisten banget, tapi aku berusaha konsisten untuk upload. Meskipun chapter ini agak telat karena di sekolahku ini lagi waktunya mid semester, jadi aku benar-benar kekurangan waktu buat konten, dan kayaknya ini tayang hari Sabtu deh. Nah, segitu aja dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.